Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan fillah Al-Hidayah TV channel dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini saya ada di tengah-tengah ikhwan semua untuk menjelaskan profil surah Yunus. Surah Yunus adalah surah ke-10 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali ayat ke-40, 94 dan 95 yang diturunkan di Madinah. Namanya berasal dari nama dalam agama Abrahamik, yaitu Yunus, yang muncul pada ayat ke-98. Meski diberi nama berdasarkan Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus hanya disebut pada ayat ke-98 saja. Hal ini sangat tidak umum dalam Al-Quran, mengingat nama surah umumnya diberikan berdasarkan kata-kata yang tidak umum atau yang sering muncul padanya, yang dapat juga tidak memiliki hubungan apapun dengan pokok bahasan. Namun ada juga yang berpendapat surah ini termasuk golongan surah As-Sab'ut Tahwal atau 7 surat yang panjang. Surah Yunus ini terdiri atas 11 ruku. Jumlah katanya adalah 1844 dan jumlah hurufnya ada 7593 huruf. Seluruh isi surah ini masuk ke dalam juz 11 dan diletakkan setelah surat At-Taubah dan sebelum surah Hud. Dari sisi volume dan kuantitas, surah Yunus termasuk sebagai surah berukuran medium dan kurang lebih bervolume 2/3 juz Al-Quran pada surah ini. Surah Yunus ini adalah surah pertama di antara surah-surah Mi'un atau surah yang lebih dari 100 ayat jumlahnya yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan topik utama yang dibahas dalam surah ini adalah masalah akidah, iman kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul-Nya, serta hari kebangkitan dan pembalasan. Sejumlah ayat turun pada saat Nabi Muhammad mulai berdakwah. Dan menurut tafsir Al-Jalalain, beberapa orang mengatakan bahwa surah tersebut diwahyukan sesaat setelah Isra Mi'raj, sekitar tahun 621 Masehi. Adapun isi kandungan dalam surah Yunus adalah: yang pertama, dalam surah Yunus menjelaskan tentang keimanan akan Al-Quran sebagai kalamullah, bukan sihir. Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Allah adalah Tuhan yang esa dan tidak berkembang biak. Dan Allah menjelaskan alam gaib melalui firman-Nya. Kedua, penjelasan tentang penentuan tahun dan waktu baik berdasarkan peredaran bumi terhadap matahari atau penentuan tahun berdasarkan peredaran bulan atas bumi. Juga menjelaskan hukum orang-orang yang mendustakan akan firman Allah yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya. Ketiga, selain tentang masalah keimanan dan penjelasan tentang hukum, dalam surah Yunus juga tercantum akan kisah-kisah umat terdahulu. Di antaranya, kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan untanya, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan segala permasalahan Bani Israel, dan juga perlawanannya terhadap Raja Fir'aun dengan para tukang sihirnya,
dan juga kisah Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umatnya lalu kembali lagi berdakwah kepada umatnya setelah mengalami peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum atau sesudahnya di seluruh muka bumi ini. Yang keempat adalah anjuran agar manusia selalu ingat akan segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, baik di saat senang ataupun susah. Karena itu semua akan ada balasannya di hari pembalasan nanti. Adapun hubungan antara surat At-Taubah dengan surat Yunus adalah akhir surah At-Taubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad SAW dan hal-hal serupa juga disebutkan dalam akhir surah Yunus. Kemudian surah At-Taubah menyebutkan keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan mereka di waktu Al-Quran diturunkan. Dan di dalam surat Yunus juga menerangkan sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Ikhwan fillah, sebagai manusia, kita dilengkapi Allah dengan karsa atau kemampuan untuk berkehendak. Namun seringkali nafsu lebih besar daripada logika, sehingga kita tidak berpikir matang sebelum bertindak. Akhirnya penyesalan datang. Dan salah satu nabi yang mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi penyesalan adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Kisah Nabi Yunus alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran dengan bunyi, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ini terdapat di dalam surah Yunus ayat ke-98. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Dan ingatlah ketika kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa di dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang rasa putus asa Nabi Yunus dari berdakwah. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, naik ke atas kapal, dan ternyata kapal tersebut terlalu banyak bebannya karena muatan yang overload, sehingga dilakukan undian dan yang namanya keluar harus dilemparkan ke lautan. Ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus. Setelah diundi lagi, Nabi Yunus lagi. Lalu dilemparkanlah Nabi Yunus ke lautan dan dimakan ikan yang sangat besar. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan,
maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Dan sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. Di dalam ayatnya disebutkan, kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Terakhir Allah mengisahkan tentang Nabi Yunus dalam surah Al-Qalam ayat 48-50. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada di dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan sedih hati. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya untuk menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Demikianlah kisah Nabi Yunus yang mengajarkan kita arti amarah dan pentingnya bersabar. Tentu dalam hal ini, dengan melakukan tobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan, karena Allah Maha Penyayang. Selanjutnya, Allah akan memberikan nikmat keimanan yang luar biasa setelah kita melampaui berbagai ujian. Ikhwan fillah Al-Hidayah TV Channel, rupanya penjelasan dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.